Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Putri Utami dari kelas 6D Marketing. Di sini saya akan memaparkan mengenai modus of entry, analisis cost and benefit untuk memenuhi UAS Bisnis Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modus of entry yang saya pilih, yaitu franchise pada studi kasus perusahaan Burger King. Burger King ini merupakan salah satu jenis restoran cepat saji yang menyajikan hamburger sebagai menu utamanya. Restoran cepat saji ini didirikan pertama kali pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida dengan nama awal yaitu Insta Burger King. Adapun perintisnya adalah Keith G. Kramer and Matthew Burns. Franchising adalah salah satu mode of entry yang populer digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ketika ingin memperluas pasar mereka ke negara atau wilayah baru. Dalam konteks ini, Burger King adalah salah satu contoh perusahaan yang sukses menggunakan model bisnis franchising untuk memperluas jangkauannya secara global. Franchising Burger King bisa dikatakan sebagai salah satu raksasa dalam industri makanan cepat saji. Burger King ini telah mengadopsi franchising sebagai mode utama untuk ekspansi internasionalnya. Berikut adalah beberapa poin utama terkait strategi franchise yang dilakukan oleh Burger King. Yang ke-1 yaitu skalabilitas. Dengan menggunakan model franchising, Burger King dapat memperluas jangkauan restorannya dengan cepat tanpa harus menginvestasikan modal besar untuk membuka cabang baru. Ini memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan risiko yang lebih rendah. Yang kedua yaitu adaptasi lokal. Setiap franchise atau pemegang lisensi waralaba memiliki pengetahuan lokal yang mendalam, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan layanan sesuai dengan referensi pasar setempat. Ini membantu Burger King mempertahankan relevansi di berbagai pasar global. Yang ketiga, pengawasan dan standar. Meskipun setiap restoran Burger King dioperasikan oleh franchise yang berbeda, perusahaan tetap menjaga standar kualitasnya, operasionalnya, dan branding melalui perjanjian waralaba yang ketat. Yang keempat, pembagian resiko. Dalam mode franchising, resiko keuangan dan operasional sebagian besar ditanggung oleh franchise. Ini mengurangi beban resiko pada perusahaan induk dan memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan merek dan inovasi produk. Analisis cost dan benefit. Analisis cost Burger King yang ke-1 yaitu initial franchise fee. Franchise harus membayar biaya awal yang signifikan kepada Burger King untuk mendapatkan lisensi membuka restoran. Ini termasuk biaya penggunaan merek, pelatihan, dan dukungan awalan. Yang kedua yaitu royalty fees. Franchise diharuskan membayar royalti secara berkala, biasanya dalam bentuk persentase dari penjualan bruto. Yang ketiga, operational cost. Franchise menanggung semua biaya operasional restoran termasuk sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku, dan pemasaran lokal. Yang keempat, compliance cost. Franchise harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh Burger King yang mungkin memerlukan investasi tambahan dalam pelatihan, teknologi, dan peralatannya. Selanjutnya, untuk membuka franchise Burger King di Indonesia, kita perlu mempersiapkan biaya awal sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 754 juta. Selain itu, ada biaya tambahan seperti biaya entitas baru sebesar 5.000 US dollar sekitar 74 juta dan biaya pemeriksaan latar belakang sebesar 280 US dollar sekitar 4 juta. Anda juga perlu menyiapkan investasi total yang bisa berkisar antara 316.000 US dollar hingga 2,2 juta US dollar, yaitu sekitar 4,76 miliar hingga 33 miliar, tergantung pada lokasi dan skala usaha yang ingin kita buka. Selain itu, sebagai mitra diwajibkan membayar royalti sebesar 4,5% dari penjualan per restoran serta menyumbangkan 4% dari penjualan ke Burger King Advertising Fund. Persyaratan keuangannya lainnya termasuk aset liquid minimal 500
US dollar sekitar 7 miliar dan total kekayaan bersih minimal 1 juta US dollar sekitar 14 miliar. Selanjutnya yaitu analisis benefit. Yang ke-1 yaitu brand recognition. Dengan membeli franchise Burger King, franchise mendapatkan keuntungan dari pengenalan merek global yang kuat, yang memudahkan mereka menarik pelanggan. Yang kedua, proven business model. Burger King menyediakan franchise dengan model bisnis yang telah teruji mengurangi resiko kegagalan. Yang ketiga, support system franchise. Mendapat dukungan berkelanjutan dari Burger King, termasuk pelatihan, pemasaran nasional, dan bimbingan operasional. Yang keempat, economies of scale. Franchise dapat memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah karena Burger King memiliki kekuatan tawar-menawar dengan pemasok. Jadi kesimpulannya yaitu model franchising yang ditetapkan oleh Burger King memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan ekspansi globalnya dengan biaya dan risiko yang lebih rendah bagi franchise. Meskipun ada biaya yang signifikan, manfaat dari pengenalan merek, model bisnis yang sudah teruji, dan dukungan operasional menjadi franchising dengan Burger King sebagai investasi yang menjanjikan.